multinational company yang mengakibatkan pengangguran itu sangat rendah dan mereka membutuhkan tenaga-tenaga dari kita juga. Jadi kalian di dalam masa kuliah sungguh-sungguh sudah berinteraksi dengan para pebisnis yang real ya. Dan selain itu juga lingkungannya aman dan lokasinya juga sangat dekat. Saya nggak tahu kalau dari Pontianak apakah ada penerbangan langsung, tapi kalau dari Jakarta itu 4,5 jam saja. Nah yang pastinya adalah tingkat kualitas yang cukup tinggi. Kalian bersekolah pastinya menggunakan biaya dari orang tua kalian dan untuk itu kalian sungguh harus bertanggung jawab. Jadi memilih universitas harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Hong Kong ini walaupun hanya ada 8 universitas pemerintah, 4 diantaranya selalu masuk 60 besar dunia. Jadi itu udah nggak usah diragukan lagi. Dan kami salah satu dari 4 itu yang selalu masuk 60 besar dunia. Nanti bisa dilihat bagaimana prestasi kami. Tapi yang luar biasa juga, dukungan dari pemerintah sangat luar biasa, mendukung tingkat ekonomi mereka. Kenapa? Kalian akan mendapatkan visa 5 tahun, walaupun kalian bekerja kalian berkuliah selama 4 tahun. Tahun kelima itu sungguh diberikan untuk kalian mencari pekerjaan di Hong Kong. Pengalaman saya mendampingi anak-anak Indonesia yang di Hong Kong selama 9 tahun ini, anak-anak itu langsung lulus, umumnya langsung bekerja dengan gaji awal 13.000 Hong Kong dolar. Jadi sekitar 26 juta. Not even dia lulus ya, baru lulus di Mei, belum wisuda ini kita baru akan November, tapi karena pandemik di Januari, mereka sudah pada kerja saat ini ya, seperti itu. Begitu mudahnya mencari pekerjaan di Hong Kong. Nah kemudian yang pastinya pertanyaannya, Bu, apakah saya perlu HSK, apakah saya perlu Mandarinnya level berapa? Sama sekali tidak perlu. Kalau Anda punya itu pun terus terang tidak menolong, tidak membantu Anda untuk diterima atau tidak ya, karena kami hanya memakai English as a medium of instruction. Itu sedikit mengenai Hong Kongnya sendiri. Nah, untuk mengenai kampus kami, saya pikir lebih enak kalau lihat videonya ya. Sebentar saya share the video. A place where fresh ideas and creativity meet. A home for world-class faculty pursuing problem-driven research. A center of excellence for developing the talent needed in tomorrow's world. This is City University of Hong Kong. Our commitment to innovation and creativity is making a real difference in people's lives. City U has become a leading global university, making tremendous achievements in professional education and research. Creating a huge impact on society is a core mission of our research. Applications in real life become an integral part of engineering and technology. CityU gathers some of the best minds in the world. It is an ideal place for interacting with other scholars from around the world and provides potential for exciting collaborations. My aspiration is to bring international competitive edge in education and research to Hong Kong so that we can cultivate the engineering talent of tomorrow. In our veterinary research projects, we have to work across disciplines and directly engage policymakers to produce research that benefits society. Through our research, we hope to improve the sustainability of local agriculture and create an industry with high added value. CityU is a dynamic hub for innovative ideas and interdisciplinary research, and for advancing the frontiers of science, engineering, and the liberal arts. We are bridging the existing boundaries between art and science with exciting new interactive and immersive technologies.
In recent years, CityU has risen in the university rankings to become a leading global university. At CityU, you can dream big. We provide a nurturing environment, space for creativity and critical thinking, plus opportunities to discover and innovate. For so many students, this is a place to develop your entrepreneurship and professional leadership skills. Our internationally recognized invention helps to improve food safety and reveal the power of entrepreneurship at CityU. I chose the FED program in Hong Kong because it makes me reflect on the way we see and treat different animals. The program provides a comprehensive curriculum of international standard. After taking an engineering doctorate program at CityU, I'm inspired to dedicate myself to the revitalizations of Hong Kong's industrial sector by serving as a bridge between industry and academia. Many CityU alumni are taking leadership roles in a diversity of professions. My passion is uniting alumni to advance the university and serve the community. I want my invention to change people's lives. I dreamed big and it paid off. CityU is a diverse campus where different cultures and languages exist side by side. Whatever your dreams, we offer the ideal destination for enriching your life. The CityU Student Exchange Program enriches my life. I can see the beauty of the world by different cultures and passion of people. CityU is one of the best places to learn how to become a global citizen. City University of Hong Kong integrates teaching and research. In doing this, we educate leaders for tomorrow and produce research that's helping to make the world a better place. That's why we excel. CityU is a leading global university that continues to move, innovate, learn, teach, and prosper. It's an ideal place for people to fly high and meet their aspirations. Oke, mungkin sudah lihat videonya, kita lanjut ya. Saya share ininya lagi. Oke, tadi kita sudah lihat secara garis besar fasilitasnya, para dosennya, interaksinya, jurusan-jurusan yang ada di kampus kami ya. Nah, kita masuk mengenai lebih detail sedikit mengenai City University of Hong Kong sendiri. Seperti tadi saya katakan bahwa universitas kami selalu masuk dalam 60 ranking dunia, dan tahun 2021 ini kami bersyukur kami masuk di ranking 48 dunia. Tapi yang sangat luar biasa yang saya ingin garis besarkan bahwa kita adalah nomor 1 untuk International University atau Outlook of International. Apa artinya? Artinya disitulah kalian akan mendapatkan banyak kesempatan untuk saling bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Karena kampus kami percaya kalian nanti setelah kuliah sangat butuh sekali networking dengan banyak orang di beragam dunia. Nah, di manakah persahabatan itu dimulai? Ya terus terang harus dimulai dari bangku sekolah. Karena kalau kamu sudah masuk di dalam political, sudah masuk di dalam berbisnis, itu agak berbeda sedikit ya. Nanti kalian bisa lihat mengapa kami menjadi nomor 1. Oke. Mungkin pertanyaannya sekarang gini, oke Bu, saya tahu Hong Kong, saya tahu rankingnya, sekarang saya mau jurusannya apa? Betul sekali, sebelum kamu memutuskan kamu pergi ke kampus mana, yang paling penting adalah kamu mengetahui apa mimpi kamu, apa jurusan yang akan kamu ambil ya, karena kalau kamu tidak passion di dalam jurusan kamu, itu kuliah
sangat sulit dilalui ya. Tapi kalau kamu punya passion, kamu bertanggung jawab kepada orang tua. Kami mempunyai 130 program yang nggak mungkin saya berikan di sini 130-nya. Ya, tetapi di 130 itu ada di bawah 9 fakultas ya. Di sana disebutnya college and school, sebenarnya kita punya 9 fakultas. Nah, 9 fakultas ini apa aja? Mungkin yang saya ingin garis bawahi begini. Mungkin pertanyaan dari kalian begini, Bu, apa yang terfavorit atau apa yang paling bagus di CTU? Kami sangat sulit mengatakannya karena kami adalah universitas pemerintah. Jadi pemerintah yang mengatur, kamu boleh buka ini, kamu boleh buka ini. Nah, contohnya, 4 jurusan ini, veterinary, dokter hewan, School of Creative Media, School of Energy and Environment, dan School of Data Science, yang menjadi fakultas satu-satunya di Hong Kong hanya kami. Ya, jadi kalau ditanya, data science-nya yang terbagus mana? Itu nggak fair kalau kami jawab kami yang terbagus. Sekarang cuma kami yang ada, seperti itu ya. Oke, kita punya seluruh ini kamu akan kelar kuliah dalam waktu 4 tahun. Hanya untuk dokter hewan, kamu akan kelar 6 tahun. Nah, dokter hewan ini kamu mendapat kita, CTU, di bawah asisten dari Cornell University Amerika. Kalau kamu cek di internet, Cornell University itu adalah universitas ketiga terbaik di dunia untuk dokter hewan. Kemudian kalau School of Creative Media, seperti yang kamu tadi sudah lihat di video, salah satu siswa kami juga, bukan satu siswa, beberapa grup siswa yang mengerjakan bersama-sama film animasi. Nanti setelah ini silakan kamu melihat di YouTube-nya, masih ada, saya cek ya, itu Coco Movie. Itu mendapatkan piala Oscar ya, jadi School of Creative Media kita tuh sangat luar biasa juga. Kemudian School of Energy and Environment, di sini kita berbicara mengenai energi dan juga energi yang lingkungan dan energi yang terbarukan. Nah, harapan saya kamu kuliah di sini, kembali ke Indonesia, kamu buka satu konsultan untuk masalah energi dan environment, membangun negara ini ya, karena sampai saat ini belum ada konsultan yang berasal dari Indonesia, kebanyakan berasal dari Singapura, Eropa, ataupun Amerika. Nah, School of Data Science itu belajar apa? Ya, saya percaya kalau di Pontianak pasti ada juga, pasti tahu yang namanya Tokopedia, Bukalapak, JDID, seperti itu ya, Blibli, ataupun juga Gojek dan Grab. Nah, pertanyaan saya anak-anakku semua, satu hari saja, berapa puluh juta nomor handphone beredar? Itu ratusan juta ya. Mulai dari pesan makanan sampai beli barang, termasuk alamat dan barang-barang yang dikirim. Terus apakah data itu terbuang percuma? Inilah masa depan kita ke depannya, semua bermain dengan data, big data. Nah, data-data ini dianalisa bisa membantu apakah itu politik, pemerintahan, kehidupan sosial, rumah sakit, sekolah, bahkan untuk bikin bisnis baru ya. Dan disinilah kita punya School of Data Science ya. Ini 4 yang fakultas yang hanya ada satu-satunya di Hong Kong ya. Di tempat lain mungkin hanya sebagai major, it's not a faculty. Kalau kita benar-benar fakulti. Nah, apalagi yang ada? Nah, kalau di Hong Kong tidak ada bisnis, itu rasanya kurang afdol, karena itu adalah negara bisnis. Nah, kita punya College of Business seperti biasa, punya macam-macam jurusan, akuntansi, finance, marketing, ya, business analyst, business operations. Tetapi kita punya 2 yang sangat luar biasa, yaitu global business dan computational finance. Apa sih global business? Kenapa menjadi istimewanya? Karena kamu baru bisa lulus jika kamu dalam 8 semester, 2 semesternya itu pergi ke negara lain yang dibayarin oleh kampus. Jadi misalnya, semester 5 kamu pergi ke Australia, kuliah di Australia, semester 6 kamu harus pergi ke negara lain, misalnya ke Amerika atau ke London, even sampai ke Afrika, ya, atau ke Asia yang lain, ya. Dan itu biayanya ditanggung oleh kampus, kalian hanya bayar uang kuliah, uang hidup dan tiket saja. Ya, itu pun masih ada beasiswanya nanti. Ini College of Business. Kemudian College of Engineering jelas kita punya cukup banyak jurusannya ya. Ada material science, ada informatics, ada elektro, ada biomedical, macam-macam di sini. Tetapi saya ingin meng-highlight yaitu computer science. Computer science kita mungkin satu-satunya di Hong Kong dan mungkin di Asia yang mengharuskan anaknya baru bisa lulus kalau dia melakukan internship selama 1 semester di sebuah perusahaan. Artinya apa? 1 semester itu benar-benar kamu magang dari jam 8 sampai jam 5 sore.
ya. Dan nilai kamu itu didapat bukan dari profesor kamu sebagian benar-benar didapat dari bos kamu di kantor ya. Tujuannya kenapa? Supaya sungguh-sungguh kamu mendapatkan feeling bisnisnya, sudah tahu, sudah siap bekerja sekali ya. Itu yang sangat luar biasa ya. Kemudian apalagi Bu jurusannya? Saya nggak suka engineering, saya nggak suka bisnis, saya nggak suka dokter, hewan. Apalagi ada, oh banyak, kita juga punya College of Liberal Arts ya. Di situ kita ada psychology, ada linguistic, ada translation, ada politics, ada criminology, ada social work, ada English, ada international studies, Asia studies, China studies ya. Macam-macam di sini banyak. Nah tentunya kami juga punya College of Science bagi anak-anak yang sungguh suka di fisika, matematika, dan kimia. Dan pastinya kami juga punya sarjana hukum ya untuk hukumnya. Inilah 9 fakultas. Dan yang luar biasa adik-adik semua, kalau kamu kuliah di sini bisa ada minor. Jadi misalnya kamu anak engineering, tapi kamu pengen juga belajar bisnis. Boleh, nanti di semester 4 kalau saya nggak salah dengan GPA tertentu, kamu boleh ambil bisnis. Jadi nanti di ijazah kamu Bachelor of Engineering, minor in business. Atau anak bisnis pengen ke engineering sedikit tahu, anak bisnis pengen ke law atau ke kreatif media itu bisa. Jadi dengan tidak ada lagi tambahan biaya. Kamu biayanya adalah fix, tapi kamu bisa dapetin 2 major and minor. Nah mungkin apa sih kelebihan dari kami? Pasti Bapak Ibu guru kamu sudah selalu mengatakan kalau kuliah itu berbeda cara belajarnya dengan SMA. Itu betul banget. Apalagi di kampus kami punya satu tagline, Discovery Enriched Curriculum. Jadi setiap anak diminta menuangkan satu ide original dan itu benar-benar ditransform sampai hadir di masyarakat gitu ya. Ini contohnya yang di atas ini adalah anak-anak yang pergi ke Antartika. Mereka mau ngapain? Mereka cuma mau membandingkan apa sih dampak lampu terhadap kehidupan. Itu idenya hanya timbul dari satu anak India ya. Akhirnya ide itu diproposalkan sehingga kampus, kemudian negara Hong Kong sendiri dan juga World Bank kalau saya nggak salah juga mendanai mereka pergi ke Antartika. Why is Antartika? Karena satu-satunya negara di dunia yang nggak punya lampu ya Antartika ya. Jadi mereka selama sekian bulan berada di sana. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang ditemukan ya. Saya sendiri sangat terkagum-kagum dengan super alloy ini. Ini ditemukan oleh 4 anak ini ya, oleh 4 anak ini. Kenapa? Itu adalah satu material yang kuatnya seperti tembaga, tapi lenturnya itu seperti listrik dan banyak lagi penemuan-penemuan. Ya ini contohnya juga sebelum pandemik mereka sudah menemukan semacam Zoom meeting ini, tapi untuk anak-anak SMA mereka dan untuk forum-forum yang terjadi di Hong Kong. Dan kesempatan ini sangat besar peluangnya bagi kalian semua. Nah tadi saya katakan kita adalah nomor 1 secara international outlook. Kenapa? Karena dosennya pun itu berasal dari 70% dosen kita berasal dari 35 negara. Dan siswa kita itu berasal dari 80 negara. Kamu bisa membayangkan bahwa kamu berada di kampus, tapi benar-benar itu sangat diverse, ya, sangat heterogen. Ya. Dari berbagai negara kamu ketemu setiap harinya, seperti itu. Dan kita juga selalu memberikan every 1 year atau every 2 years, memanggilkan orang-orang yang mendapatkan Nobel Prize untuk memberikan input-input bagi kamu sehingga kamu tidak seperti katak dalam tempurung ya setelah kamu lulus. Ini juga tadi saya katakan kenapa kami menjadi nomor 1 karena di semester 5 atau 6 semua dari kalian kalau global business itu harus ya, tapi jurusan yang lain itu optional. Tapi kalian mendapatkan kesempatan memilih ke negara manapun di dunia untuk kuliah selama 1 semester ya. Nah, contohnya anak saya ke Amerika, ke Minnesota, kalau saya bayar tuh $48.000 per semester. Saya nggak bayar. Yang bayar adalah kampus, orang tua hanya bayarkan tiket dan biaya hidup di sana. Itu pun CTU mempunyai beasiswa di sini, financial assistance atau exchange scholarship. Ya, jadi kamu nggak usah takut. Jadi kamu 8 semester, 1 semesternya bisa pergi ke negara manapun juga, dan nanti itu tertulis di ijazah kamu. Kalau yang tidak cukup dengan exchange, mau dual degree, ada. Kami ada dual degree dengan Columbia, yaitu salah satu universitas Ivy League University in the world. 2 tahun di Hong Kong, 2 tahun di Columbia. Kita juga punya dengan Jerman, dengan Taiwan, dan Edinburgh. Jadi ini kalau ini kamu dapat 2 ijazah, ya, dapat 2 ijazah, dan kamu boleh wisuda di negara itu atau wisuda di negara Hong Kong, itu silakan ya, seperti itu ya.
Kemudian kita juga punya internship. Nah, ini yang sangat luar biasa. Kenapa kami juga menjadi nomor 1? Kita punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Sydney, Shanghai, Berlin, Munich, dan Tokyo, ya, seperti itu. Jadi waktu kamu liburan selama summer, bulan Mei sampai Agustus, pulang ke Pontianaknya 2 minggu saja. Selebihnya kamu kerja dan magang. Karena kita punya satu departemen yang khusus mengurusi ini, ya. Jadi sampai kamu nanti mau lulus pun itu diajarkan bagaimana buat CV, bagaimana interview, bagaimana menjawab pertanyaan, bagaimana pola etika di dalam dunia bekerja, ya. Sungguh-sungguh kamu dibantu. Jadi disitulah kamu bisa lihat kenapa kita nomor 1 di dunia untuk International Outlook. Kita punya 80 warga negara sebagai siswa, 35 negara di mana 70% dosen kita berasal dari sekian negara. Kalian bisa internship di negara manapun juga. Dan kami mempunyai 400 exchange partner di seluruh dunia di mana kamu bisa kuliah di sana, ya. Itulah membuat kampus kita nomor 1 secara International Outlook. Kamu tinggalnya adalah 2 tahun pertama kamu tinggal di asrama 11 gedung ini. Salah satunya adalah masa depan kamu kalau Tuhan mengizinkan, ya. 1 kamar berdua, 2 kamar, 1 kamar mandi, dan kamu harus ikut banyak kegiatan supaya balance, ya, tidak hanya akademik, dan ini mengumpulkan poin supaya kamu tetap bisa tinggal di asrama. Biaya asramanya sangat murah menurut saya, sangat wajar. Sama saja kalau kamu ngekos di Jakarta, sini mungkin Jakarta malah lebih mahal, ya. Itu sekitar 29 juta per tahun, ya anak-anak. 29 juta tuh per tahun, bukan per bulan. Udah include semua kecuali kamu cuci baju dan lain sebagainya, ya. Jadi menurut saya sangat masuk di akal untuk biayanya. Nah, itu tadi mengenai Hong Kong, mengenai kampus kami, dan sekarang, oke, bagaimana saya mau apply, Ibu? Oke, kita masuk ya ke bagaimana mau apply. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di chat, ya. Karena SMA Paulus ini adalah SMA dengan ijazah atau dengan kurikulum nasional, jadi kamu hanya bisa lulus di 4 tahun, ya. Berbeda dengan sekolah lain di Pontianak mungkin yang ada seperti Tunas Bangsa, ya, Tunas Bangsa atau Tunas Muda itu, ya, yang pakai A-level, nah itu bisa lulus dalam 3 tahun. Jadi kalau bagi anak-anak yang kelas 12, yang benar memang mau apply, tolong perhatikan waktu apply ada pertanyaan, are you eligible for advanced standings? You must jawab no, ya, karena kalau kamu jawab yes, itu kamu langsung dibuang karena ijazah kamu tidak mendukung, ya, jadi kamu ambil yang jalur 4 tahun. Yang dibutuhkan sampai saat ini, sementara ini, saya hanya bicara sementara ini, karena UN kan ditiadakan tahun ini, terus terang dari pemerintah Indonesia juga belum tahu penggantinya apa, ya. Jadi Hong Kong pun sebagai universitas pemerintah masih menunggu kira-kira apa syarat lainnya. Tetapi syarat yang pasti saat ini adalah nilai semester kamu, transkrip kamu, kelas 10 sampai kelas 12, kelas 12-nya boleh menyusul. Sekarang kamu bikin dulu kelas 10 dan kelas 11. Dalam bahasa Inggris, transkripnya bukan raport yang ada kata-kata kamu terjemahkan itu, tapi cukup aja kamu bikin transkripnya adalah matematika, kolom pengetahuan, keterampilan, sampai 8 kolom, semester 1 sampai semester 4. Seperti itu, ya. Nggak perlu KKM-nya, nggak perlu dimasukin, predikatnya nggak perlu dimasukin. Yang penting itu dibuat di atas dalam bahasa Inggris, di atas top surat SMA Paulus dan cap dari SMA Paulus, ya. Yang pasti kami juga butuh English requirement. English requirement ini boleh menyusul bahkan sampai tahun depan, ya. Kamu boleh pilih mau pakai IELTS atau mau pakai TOEFL, ini skor bandnya, ya. IELTS 6.5, kalau TOEFL IBT-nya 79, ini syaratnya. Biayanya mungkin sekarang, oke, anak-anak mungkin orang tua yang lebih kepengen tahu biaya ini. Biaya ini berlangsung flat selama 4 tahun, ya, tidak naik atau tidak turun. 1 tahunnya, saya bicara semua per tahun dan dibayarnya per semester, ya. 1 tahun itu 140.000 Hong Kong dollar. Dengan kurang lebih kurs saat ini antara 275 sampai 280 juta per tahun. Biaya akomodasi, yaitu asrama atau dormitory, tadi saya sudah katakan, tahun pertama dan tahun kedua, kalian pasti dapat tempat, ya, itu biayanya sekitar maksimal 29 juta per tahun, ya. Karena ada 11 apartemen, itu kurang lebih lah, ada yang 28 juta, ada yang 28,5 juta, kurang lebih seperti itu. Tetapi di tahun ketiga dan tahun keempat, kemungkinan besar 90% kamu harus berada di luar kampus, ya. Kecuali memang kamu aktif banget, ya, bisa ngumpulin poin.
Tapi tidak perlu takut, di luar kampus itu pun kamu sewa apartemen yang dibantu oleh kampus, dan kamu sewanya rame-rame dengan teman-teman, jangan sendiri, kalau sendiri itu mahal sekali ya. Seperti itu. Nah, biaya hidup ini segini sangat cukup ini per tahun ya, 65 juta per tahun. Jadi sebulan itu sekitar 5 jutaan. Ini sangat cukup karena begitu kamu tiba di Hong Kong, kamu dapat Hong Kong ID, semua transportasi diskon 50%. Kalau makan, kebetulan kampus kami terletak benar-benar di pusat kota Hong Kong ya. Bahkan ada bridge yang menghubungkan antara kampus dengan mall terbesar di Hong Kong. Itu kamu makan Starbucks di mall dengan makan Starbucks, minum Starbucks yang sama di kampus, diskon 50%. Jadi memang biaya hidup cukup murah ya, di Hong Kong, kurang lebih sama dengan Indonesia, bahkan untuk makan lebih murah sana. 20 Hong Kong dolar, 40.000 tuh kalau untuk anak cewek nggak bisa habis ya, terlalu banyak ya. Ini mengenai biayanya. Pertanyaannya apakah ada beasiswa? Tentu ada. Kita punya 2 macam beasiswa. Ini beasiswa yang berdasarkan nilai kamu. Ada 3 skema, top, full, dan half. Untuk beasiswa kamu tidak perlu apply. Nanti begitu kamu apply normal, kampus akan menilai sendiri apakah kamu boleh mendapatkan beasiswa atau tidak. Jadi setelah 6-8 minggu kamu apply secara online, itu akan dapat pengumuman yang kita sebut conditional offer. Di dalam conditional offer itu akan tertulis, misalnya, oke, Irene Aurel, kamu mendapat diterima kalau nilai raport kamu di kelas 12 misalnya 85, seperti itu. Kalau nggak ada kata-kata beasiswa, berarti Aurel tidak dapat, ya, Irene tidak dapat. Tapi mungkin oke, Dominika Apriliana, kamu diterima kalau nilai kamu rata-ratanya 85, dan kamu dapat beasiswa kalau nilai rata-ratanya 86, berarti Dominika Apriliana dapat beasiswa. Ya, jadi nanti itu dibaca sendiri saja. 3 scam ini apa? Yang top scholar ini cuma bawa badan dan koper. Dan tiket pastinya. Uang kuliah, uang makan, dan uang tinggal semua di-cover oleh kampus. Kalau full tuition fee, uang kuliah sepenuhnya dibayarkan. Kalau half, uang kuliah separuh. Ini beasiswa kami secara nilai akademik. Nah, bagi yang punya prestasi dalam bidang sport, ini kita punya 16 cabang olahraga. Kalau kamu jago di antara salah satu dari antara 16 ini, silakan hubungi saya. Karena nanti ada formulir terpisah, kamu dapat 20.500 US dollar per tahun. Setelah kamu masuk, ini masih banyak lagi beasiswa lainnya. Contohnya kemarin saya dihubungi oleh satu anak yang masih berkuliah di CTU, dia anak Saint Louis, Surabaya. Waktu masuk, dia tidak dapat beasiswa. Tapi setelah masuk, dia dapat 4 beasiswa yang luar biasa, dan dia sekarang ini berada di negara mana, walaupun dia masih kuliah ya, dia exchange, dan dia menang berbagai lomba internasional. Jadi beasiswa itu banyak banget juga setelah kamu masuk di dalam di kampus kami. Nah, tolong yang sekarang kita masuk pada tanggal-tanggalnya. Nah, ini tanggal kita. Kita sudah mulai 1 bulan lebih pendaftaran di 23 September kemarin, dan kita akan segera tutup di minggu depan ya. Sekarang tanggal 5, jadi tinggal 10 hari lagi kita akan tutup. Ini disebut early deadline. Tapi ada regular deadline, yaitu sampai dengan 4 Januari. Apa bedanya? Secara dokumen, syarat, dan lain sama saja. Hanya kesempatannya yang berbeda ya anak-anak. Kalau sudah masuk di sini, ya yang irregular semakin kurang kesempatan untuk masuknya. Ini kurang lebih tanggal-tanggalnya, silakan kamu foto ya. Oke, saya lanjut, tinggal 2 slide lagi. Ini yang harus diperhatikan juga. Kamu semuanya apply online ya. Apa syaratnya? Tadi syaratnya saya sudah katakan. Raport sekolah, kita sebut transkrip untuk 2 tahun. Statement of purpose itu essay. Essay itu berisi 400 kata maksimal. Jadi kamu persiapkan mengenai siapa dirimu gitu ya. Siapa ini Valentina? Oke, Valentina Noviniska. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, mengapa mau ambil jurusan ini? Bagaimana kamu bisa melewati kekurangan-kekurangan kamu ini sehingga mendukung kamu untuk lulus? Apa yang kamu inginkan untuk masa depan kamu ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu itu statement of purpose. Kemudian bagi yang ingin di kreatif media harus kirimkan portofolio ya. Portofolio itu berisi apa? Boleh gambar kamu, boleh short video yang kamu bikin, boleh tarian, boleh
lagu yang kamu gubah, apapun juga, yang penting kamu adalah itu semuanya kamu lakukan ide original kamu ya, seperti itu. Kemudian pertanyaannya lagi adalah bayarnya berapa uang pendaftaran? 58 US dollar. Itu 58 US dollar setara dengan 450 Hong Kong dollar atau 900.000 ya. Nah, yang diperhatikan seperti ini, 3 program choices. Artinya apa? Oke, saat ini Valentina hanya mau masuk bisnis, titik, bisnis doang. Boleh nggak? Boleh. Kamu pilih 1, bayarnya tetap sama. Pilih 2 sama, pilih 3 sama ya. Tapi yang membedakan, hari ini Valentina mendaftar untuk bisnis, minggu depan mau daftar lagi untuk kreatif media itu udah nggak bisa. 1 kali saja untuk setiap anak di seluruh dunia ya. Tapi kalau kamu mau coba daftar 3, bisa nggak bisa ya sekalian ya. Jadi waktu kamu daftar langsung, saya mau bisnis, saya mau engineering, saya mau hukum, masukin 3-3-nya. Nah, apakah itu menjadi prioritas? Tidak. Parallel consideration. Apa artinya paralel? Kamu bisa diterima 3-3-nya, kamu bisa dapat beasiswa 3-3-nya, kamu bisa diterima, ditolak, dan 1 beasiswa. At the end, keputusan ada di tangan kamu ya, seperti itu. Nggak perlu apply scholarship, dan ingat tanggal-tanggal dari kita punya jadwal. Nah, ini mungkin baik untuk difoto, karena saya percaya sekali dari kalian sekarang ini mungkin belum bertanya ya, pengalaman saya setelah lewat beberapa waktu mau mendaftar atau mulai tertarik, mau tanya-tanya. Nah, silakan bertanya di sini. Boleh langsung ke saya di Indonesia ini, mungkin pakai nomor pertama lebih sering saya buka, atau mau langsung ke Hong Kong dengan Mr. Matt ya. Ini adalah website kami di sini, silakan kamu scan juga, kamu bisa banyak tanya di sana. Mungkin begitu Ibu Sulistiana presentasi dari saya. Bila ada yang bertanya silakan. Nah, ini saya ada 1 pertanyaan dari Maria Ratu. Apakah saat melakukan magang ke sebuah perusahaan kita dapat bebas memilih perusahaan yang akan kita tuju? Bisa. Itu bisa aja. Kalau kamu punya koneksi, punya apa, silakan gitu ya. Tetapi juga bisa dibantu. Nah, untuk yang computer science itu pasti akan dilihat juga perusahaannya seperti apa. Karena kamu kalau di computer science kan sungguh-sungguh nilainya didapat dari perusahaan itu harus seizin dari kampus ya. Jadi kamu boleh cari sendiri dan berikan kepada kampus untuk minta persetujuan. Begitu dari begitu Maria, mungkin ini bisa menjawab. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan, kita masih punya waktu 12 menit. Halo? Permisi. Ya. Saya baik, silakan. Ya. Mau tanya lagi. Boleh, silakan Maria. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah di Universitas CityU itu ada jurusan hubungan internasional? Ada. International Studies. Asian Studies. Jika ada, saya ingin bertanya, apakah saat dalam pembelajaran kita akan melakukan praktek sebagai seseorang yang akan melakukan negosiasi dengan suatu negara? Terima kasih. Itu pasti, karena pembelajaran di kami itu lebih banyak prakteknya daripada teorinya, dan kamu cukup akan lelah begitu banyaknya proyek-proyek yang akan kamu ikuti, dan yang luar biasa proyek-proyek itu pun itu bisa cross department ya, jadi bisa gabung dengan anak bisnis, dengan anak hukum dan lain sebagainya. Itu pasti Maria Ratu. Terima kasih, pertanyaannya yang sangat bagus. Iya, sama-sama. Ada lagi? Saya kirimkan juga ke seluruh anak-anak brosur kami ya, supaya kalian bisa lihat juga. Silakan yang ingin bertanya, sayang waktunya. Oke, silakan. Apakah masih ada pertanyaan dari anak-anak? Oke. Mungkin tentang bagaimana belajar pada masa pandemi ini atau gimana? Oke, silakan. Kalau untuk yang Ibu, Ruth Sulaiman, apakah ada gimana ya persiapan untuk City University of Hong Kong di masa pandemi ini, Bu? Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh semua orang.
Kalau kita lihat di internet, justru kita bersyukur di Hong Kong itu penambahan kasusnya tiap hari itu di bawah 10, bahkan sudah sampai 3 gitu kan. Dan murid-murid kami di Hong Kong itu nggak pada mau pulang Indo, ya, dan mereka juga sebagian udah kerja. Kenapa? Jauh lebih aman ya, penanganannya sangat baik ya. Jadi dan mereka selalu pakai masker. Nah, angkatan yang sekarang yang masuk di bulan September kemarin itu ada 2 option. Mereka berangkat sih, 2 anak Indonesia berangkat, tidak semuanya berangkat memang, sebagian besar tetap berangkat yang mereka kuliah offline. Tapi silakan kuliah online. Jadi penanganannya justru jauh lebih, mohon maaf, lebih baik dari Indonesia karena tingkat kenaikannya setiap hari terus menurun ya. Seperti itu. Sedangkan Indonesia sekarang masih ratusan ya setiap hari ya. Terima kasih Ibu, apalagi. Terima kasih Bu atas informasinya. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari anak-anak? Jangan lupa tolong isi Google Form-nya ya, supaya kami bisa update, karena saat ini seluruh Hong Kong sedang berdiskusi apa pengganti UN. Karena sebelumnya kalau untuk anak UN, kita lihat nilai UN dan nilai rapot sekolah, karena tidak ada tes ya. Nah, sedangkan sekarang nggak ada UN ya, sementara kita minta nilai rapot dulu. Nah, nanti dengan email-email itu, dengan GForm itu yang kami ada data email, kami akan terus mengupdate informasi-informasi terbaru dari kami. Terima kasih anak-anak dan ibu guru. Apalagi? Baik. Apakah kalau misalnya mereka mendapatkan kesulitan misalnya untuk pengisian form, apakah ada cabang di Pontianak Ibu untuk membantu mereka? Saya bukan agent, Bu. Saya kerja di Hong Kong, Bu. Tapi, oh, Ibu di Hong Kong ya. Oke, berarti ini kalau misalnya mereka tertarik gitu ya, tertarik. Saya bekerja untuk mereka, saya pegawai mereka, tapi lokasi saya khusus ditaruh di Indonesia untuk membantu anak-anak di Indonesia. Jadi silakan kontak saya di nomor Indonesia, nanti saya bantu membantunya. Tetapi semuanya itu adalah online ya, Bu, tidak kirim kertas. Oke, baik, Bu. Ya, Bu, kami bukan agent, saya bisa dimarahin, saya pegawai mereka. Oh, begitu. Bukan gini, maksudnya kan karena kampusnya kan di luar negeri, mungkin ada perwakilan gitu di Pontianak. Oke, baik. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Ya, tinggal 6 menit lagi, sayang. Halo, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin anak-anak ini masih ini ya, Bu ya. Masih bingung apa yang perlu dipertanyakan. Tapi menurut saya informasi dari Ibu juga cukup lengkap. Oke. Jadi tentang jurusan dan kemudahan-kemudahan untuk mereka mendaftar di sana. Termasuk biayanya juga. Moga-moga anak Paulus, karena anak Pontianak belum ada satupun yang dapat beasiswa, Bu. Oh, iya. Semoga tahun ini ada dari Pontianak, Bu. Apakah beasiswa itu mungkin tiap tahun pasti ada aja 7-10 anak yang dapat beasiswa dari Indonesia. Baik. Memang saat ini kebanyakan dipegang dari Jakarta dan Tangerang. Iya. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan? Jadi pertanyaannya dari Maria Ratu. Gimana, Ibu? Saya sudah kirimkan brosurnya, silakan di-download. Nanti baik. Ibu juga boleh tolong download, sehingga bagi anak-anak yang tidak ikut presentasi ini bisa tolong disampaikan. Ya, baik. Jadi tidak ada pertanyaan ya. Semoga nanti anak-anak bisa mempertimbangkan untuk masuk ke City University of Hong Kong, karena menurut saya juga Hong Kong termasuk negara yang aman ya, Bu ya, termasuk negara yang aman di dunia dan juga termasuk negara yang paling maju di dunia juga. Ya, pusat bisnis, Bu. Ya, itu sungguh-sungguh pusat bisnis, negara ketiga di dunia yang sangat sibuk dalam berbisnis selain New York dan London tiap harinya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, tidak ada pertanyaan. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Ini masih ada beberapa menit. Aja yang saya sampaikan. Setelah ini kita bisa tutup. Tolong aja foto aja ini. Jadi satu saat kalian mau bertanya bisa mengkontak saya. Satu hal yang saya encourage anak-anak, berdoalah apapun juga agama kalian. Kalau yang Muslim kamu tahajud, bagi yang Buddhis
kamu atau Hindu kamu ke wihara, bagi yang Kristen kamu doa puasa, bagi yang Katolik kamu novena dan rosario. Biarlah Tuhan saja yang menunjukkan ke negara mana, ke kampus mana untuk masa depan kalian. Tidak harus ke CTU, kemanapun saja yang Tuhan tunjuk. Itu aja sih Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Ruth atas penjelasannya. Semoga Ibu dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Puji Tuhan. Ya, baik. Begitu ya Bu. Kalau udah, terima kasih Ibu Sulyonosin dan anak-anak. Maaf Ibu, sebenarnya nama saya bukan Sulyono, ini laptopnya Bapak Sulyono, nama saya Ika, ya. Tapi nggak apa-apa Ibu. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa Ibu, ya. Terima kasih Ibu Ruth. Ya. Terima kasih, bye. Terima kasih, ya. Oke, untuk anak-anak ini ada pengumuman. Silakan Ibu Novi. Baik, untuk anak-anak Ibu, mic-nya hidupkan, Bu. Dengaran mic-nya. Baik, untuk anak-anak kelas 12 MIPA A dengan MIPA B, jadi Ibu harap karena masih ada 7 universitas lagi, lalu kemudian kalian bisa mematikan video kalian, ya, video kalian itu saat mereka share screen itu, ya, jadi boleh dimatikan sebentar supaya tidak terlalu panas juga HP-nya atau kalau misalnya apa. Tetapi saat mereka sudah selesai presentasi itu kalian wajib lagi untuk ada, ya. Jadi kalian wajib lagi supaya kalian itu videonya dihidupkan, ya, karena tadi kebanyakan itu ada beberapa yang mematikan video. Kemudian anak-anak interkasih juga tolong duduk rapi, bagus, jangan berjalan ke sana ke sini dan lain sebagainya, ya. Ricky Fernando tadi masih keluyuran, pakai baju tidur. Nah, setelah dia pakai baju seragam, bawa sepiring nasi di depan kamera. Ya, Ricky Fernando tolonglah dijaga sopan santunnya. Jadi coba lihat yang lain. Adakah mereka membawa nasi di depan kamera? Ibu tidak melarang makan, cuman apakah itu sopan atau tidak begitu. Tadi kamu masuk, kamu pasti pakai baju tidur. Presentasi